Garry Kasparov mengawali permainan dengan membuka pion ke D4. Dibalas oleh hitam dengan kuda ke F6, pion ke C4, pion ke G6, kuda ke C3, peluncur ke G7. Mempersiapkan raja hitam untuk rokade. Pion maju ke E4, pion maju ke D6, menjaga petak C5 dan E4 dari pion-pion putih. Kuda maju ke F3, lalu hitam rokade. Peluncur E2, pion maju ke E5, berusaha mengurangi dominasi pion putih di baris tengah. Peluncur putih ke E3, berpindah ke petak yang lebih aktif. Menteri ke E7, ikut menguatkan pion pusat E5, pion maju ke D5, kuda ke G4, mengincar peluncur putih E3. Peluncur putih menghindar dan menyerang menteri hitam ke G5. Ditutup pion hitam di F6. Peluncur mundur ke H4, pion maju ke H5. Mencoba menyerang peluncur putih H4 yang nantinya dengan memajukan pion hitam G6 ke G5, peluncur putih H4 hanya bisa berpindah ke G3. Setelah itu pion hitam H5 maju ke H4 dan peluncur putih di G3 tidak bisa kemana-mana. Menyadari siasat hitam, Garry Kasparov melangkahkan pionnya ke H3, mengancam kuda, sekaligus mengosongkan petak H2 untuk tempat pelarian peluncur putih H4. Kuda hitam menghindar ke H6, kuda ke D2, memberikan jalan kepada pion putih F2 agar dapat menyerang ke daerah pertahanan raja bersama pion putih G2. Pion maju ke C5, kuda ke F1, kuda ke F7. Pion maju ke G4, dimakan oleh pion hitam H5, dimakan balik oleh peluncur putih. Jika peluncur hitam C8 memakan peluncur putih G4, akan dimakan balik oleh menteri putih. Hal itu akan membuat menteri putih menjadi aktif. Tidak ingin hal itu terjadi, kita memilih langkah lain dengan memajukan pionnya ke G5, mengancam peluncur putih H4. Lalu Garry Kasparov memakan peluncur hitam C8, dimakan balik oleh benteng putih F8. Kuda putih maju ke E3. Garry Kasparov mengabaikan peluncur putih H4 yang sedang diancam oleh pion hitam G5. Hal itu dibiarkan agar membuka lajur G, sehingga benteng putih dapat menyerang raja hitam melalui lajur G. Dan Garry Kasparov ingin lebih dulu memajukan kudanya ke F5 sebelum diantisipasi oleh kuda hitam F7 ke H6, melindungi petak F5. Pion hitam makan peluncur putih H4, kuda putih ke F5 menyerang menteri hitam, sekaligus menduduki petak F5 yang sangat strategis untuk mengendalikan dan mengontrol jalannya permainan. Menteri hitam menghindar ke D8, menteri putih ke G4, menyerang peluncur yang melindungi raja hitam. Lalu ditutup oleh kuda hitam di G5. Kuda putih makan pion hitam H4, benteng hitam ke C7, menambah perlindungan kepada peluncur hitam G7. Kuda putih kembali ke F5, membukakan jalan untuk pion putih di lajur H agar dapat ikut menyerang, dibantu oleh benteng putih. Pion hitam maju ke A6, pion putih maju ke H4. Kuda hitam mundur ke H7, benteng putih bergeser ke G1, menambah serangan di lajur G. Menteri hitam ke F8, ikut membantu melindungi peluncur hitam G7. Raja putih maju ke E2, memberikan jalan untuk benteng putih A1 terdapat ikut menyerang di lajur H dan lajur G. Benteng hitam A8 maju ke A7, mempersiapkan perlindungan untuk peluncur hitam G7. Pion putih maju ke A4, menjaga petak B5 dari serangan pion hitam B7, sehingga pion hitam B7 hanya bisa maju ke B6, memberi jalan kepada benteng A7 agar dapat melindungi peluncur hitam G7. Menteri putih ke H5, raja hitam ke H8, menghindar dari lajur G. Benteng putih ke G6, memberikan petak G1,
agar bisa ditempati oleh benteng putih A1. Benteng hitam ke D7, melindungi pion hitam D6, sehingga nantinya menteri hitam tidak perlu melindungi pion hitam D6. Benteng putih A1 ke G1, menambah serangan melalui lajur G. Benteng hitam A7 bergeser ke B7, agar dapat membantu pion hitam B6 maju ke B5. Menteri putih ke G4, membuat sebuah alternatif serangan dari pion putih melalui lajur H. Benteng hitam bergeser ke C7, benteng putih maju ke G2, memberikan jalan kepada raja putih agar bisa menghindar ke petak yang lebih aman nantinya. Benteng hitam kembali ke B7, raja ke F1, benteng ke A7, raja ke G1, benteng ke F7, kuda ke E2. Menambah serangan dengan kuda putih yang nantinya ke lajur G dan H. Menteri hitam ke C8, mengincar menteri putih yang ada di balik kuda putih. Sehingga apabila kuda putih F5 bergerak, menteri hitam akan memakan menteri putih untuk mengurangi serangan dari perwira putih. Pion putih maju ke F4, memberi umpan kepada pion hitam E5 agar memakan pion putih F4, sehingga nantinya akan dimakan balik oleh kuda putih ke F4. Kuda putih dapat ke petak E6 dan H5 untuk membantu penyerangan. Pion putih F4 memiliki tujuan lain, yaitu menjaga petak G5, sehingga pion putih H4 yang menjaga petak G5 dapat terus maju menyerang melalui lajur H, dan kuda hitam H7 tidak bisa ke petak G5 untuk menutup lajur G dari serangan tumpuk menteri putih dan dua benteng putih. Pion hitam maju ke B5, dimakan oleh pion putih A4, dimakan balik oleh pion hitam A6, pion putih makan pion hitam B5, benteng hitam A1 ke B7, pion terus maju ke H5, kuda hitam mundur ke F8, menyerang benteng putih G6. Menteri putih mundur ke H3, sehingga jika kuda hitam makan benteng putih G6, dimakan balik oleh pion putih H5, raja hitam akan langsung tersekap oleh menteri putih. Dan hal itu pun terjadi. Kuda hitam makan benteng putih G6, dimakan balik oleh pion putih H5. Skak, raja hitam menghindar ke G8, lalu pion putih G6 memakan benteng F7. Skak, raja ke F8. Sebelum Garry Kasparov melanjutkan langkahnya, hitam lebih dulu menyerah. Raja hitam menyerah karena benteng akan memakan pencuri hitam, dan skakmat oleh menteri putih ke H8. Jika menteri hitam makan kuda putih, raja bisa ke E7, namun tetap skakmat di E8. Langkah kemenangan dari Garry Kasparov adalah kuda putih ke F5 dan mengorbankan peluncur putih H4, sekaligus pengorbanan untuk membuka lajur G, sehingga kuda putih di F5 dapat mengontrol petak-petak penting dan krusial di daerah pertahanan raja hitam. Dan pion bebas putih di lajur H menjadi sangat berbahaya, yang menjadi akhir kemenangan dari Garry Kasparov.